Halo semuanya, kami dari kelompok ke-6, kelas praktikum fisiologi hewan, biologi FMIPA UI, akan presentasikan hasil dari proyek suara ayam atau Galus SP. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami, yang terdiri dari Azhara Fauzia Hanaum, Raihana Raffi, Marsha Aleta, Reha Aulianisa, dan saya sendiri, Vinka Valencia Liman. Hewan memiliki suara dengan ciri khas yang berbeda dan dapat menggunakan suara tersebut untuk berkomunikasi. Komunikasi tersebut dapat dilakukan untuk menarik perhatian lawan jenis sebagai alat navigasi, memberi peringatan terhadap predator, bersaing antar spesies, serta mensinyalkan teritori dan keberadaan makanan. Pada aves, termasuk juga ayam, terdapat 4 pola suara yaitu phrases, series, warbles, dan trills. Selain itu, terdapat juga chicken vocalization yang terbagi menjadi roster crow, hens food call, alarm calls, hen post laying cackle, chick distress call, dan hens gaggle call. Pada praktikum ini, aves yang dianalisis merupakan suara ayam jantan atau Galus SP. Pada praktikum kali ini ada beberapa aspek yang dinilai untuk menghasilkan sebuah laporan. Yang pertama adalah call duration, lalu ada call period, ada pulse number, ada interpulse interval, ada dominan frekuensi, dan yang terakhir adalah frekuensi domain. Untuk call duration merupakan durasi satu suara kokok yang berawal dari awal kokokan sampai akhir. Selanjutnya ada call period, yaitu durasi suara kokok ayam dari awal kokokan sampai awal suara kokok selanjutnya. Lalu ada pulse number, yaitu jumlah suara kokokan ayam. Yang keempat ada interpulse interval, yaitu durasi dari akhir satu kokokan sampai awal satu kokokan lain, atau biasa disebut durasi antar pulse dalam suatu bunyi. Lalu ada dominant frekuensi, yaitu frekuensi maksimum dari suara kokok ayam yang dianalisis. Dan yang terakhir merupakan frekuensi domain, yaitu rentang frekuensi yang memiliki perbedaan 10 dB dengan frekuensi dominan. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, ayam jantan, yang kedua, alat perekam suara dari smartphone, yang ketiga ada komputer atau laptop, dan yang keempat adalah software Audacity. Tahapan cara kerja yang dilakukan adalah pertama, suara ayam direkam menggunakan alat perekam dari smartphone, kemudian proses perekaman juga didokumentasikan dalam bentuk video. Lalu, data suara yang diperoleh kemudian diolah menggunakan aplikasi atau software Audacity. Opsi noise reducer dipilih untuk menghilangkan suara pengganggu dari data suara yang telah diperoleh. Kemudian, data suara yang diperoleh diambil data dari berbagai karakter analisis. Yang pertama ada call duration, yang kedua ada call period, yang ketiga ada interpulse interval, yang keempat ada dominan frekuensi, dan yang terakhir adalah frekuensi domain. Data yang berhasil dianalisis tersebut kemudian diolah dalam bentuk tabel dan divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk dilampirkan pada laporan hasil praktikum. Pada praktikum kali ini, software yang digunakan adalah software Audacity, di mana Audacity merupakan software yang diproduksi khusus untuk mengolah file berbasis audio. Audacity mengolah audio dengan cara memotong, memperbanyak, menyatukan track satu dengan yang lain. Berikut merupakan cara mengambil data dan membersihkan noise menggunakan Audacity. Pertama, kita masukin dulu file yang mau dibersihin. Selanjutnya kita potong bagian yang nggak dipakai. Seperti ini kita blok dan delete, dan bagian ini kita blok dan delete. Setelah di delete, kita bersihkan noise yang dapat mengganggu. Jadi dalam antara periode ini kita blok, kita ke effects, kita ke noise reduction, kita ambil noise profile, kita kembali ke effects, kembali ke noise reduction, dan oke. Hasilnya bakal seperti ini. Kita lakukan yang sama di bagian yang ini, effects, noise reduction. Ini dilakukan sampai noise-nya sudah lumayan terpendam. Hasil yang didapat akan seperti ini.
Setelah noise dibersihkan, kita bisa mengambil data duration, call period, interpulse interval, pulse number, dan domain frequency. Nah, duration, kita dapat mengambil duration dengan memblok ini, dan kita lihat ini durationnya ada berapa lama. Hal yang sama dilakukan di sini dan di sini. Untuk call periode itu diambil dari awal call sampai awal call selanjutnya. Nah, itu call periode. Untuk interpulse interval diambil dari akhir call pertama sampai dengan awal call kedua. Untuk pulse number, satu pulse merupakan ini. Jadi di sampelang ini terdapat 3 pulse. Untuk domain frekuensi dapat kita blok semua ini. Kita klik analyze, plot spectrum. Nah, dan dapat diambil domain frekuensi dari peak paling tinggi, yaitu di sini. Dan kita geserkan 10 desibel ke kiri dan 10 desibel ke kanan. Jadi untuk ini 10 desibel ke kiri itu minus 47, itu sekitar 1318 Hz, dimana ke kanan itu sekitar 1475. Berikut merupakan hasil data analisis suara ayam. 5 galus SP yang telah berhasil dianalisis. Semuanya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Dari Depok, Tangerang, Jakarta Timur, dan Bogor. Untuk aspek call duration, galus 1 dari Depok memiliki nilai terendah, sedangkan galus dari Jakarta Timur memiliki nilai tertinggi. Kemudian, kedua galus dari Depok memiliki rata-rata call period yang lebih rendah dibanding galus di lokasi lainnya. Tetapi, galus dari Tangerang mencapai nilai tertinggi. Untuk pulse number, galus 2 dari Depok dan dari Bogor sama-sama memiliki nilai 2, galus 1 dari Depok dan Jakarta Timur sama-sama memiliki nilai 3, dan galus dari Tangerang memiliki nilai tertinggi yaitu 4. Untuk rata-rata interpulse interval tertinggi dimiliki galus dari Tangerang dan terendah dari galus 1 Depok. Untuk dominan frekuensi, tertinggi dicapai oleh galus dari Bogor sesuai dengan frekuensi domain suara tertinggi juga, dan terendah dari galus 2 Depok dengan frekuensi domain suara terendah. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kami tarik dari praktikum ini. Analisa suara galus SP menggunakan software Audacity menghasilkan nilai-nilai yang bervariasi pada aspek call duration, call period, pulse number, interpulse interval, dominant frequency, dan frekuensi domain. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan suara ayam tersebut dapat berupa faktor anatomi, fisiologi, dan juga kesehatan dari ayam yang diamati. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui juga pola suara yang dimiliki oleh ayam jantan. Pola suara tersebut termasuk ke dalam phrases dengan chicken vocalization berupa rooster's crow, karena suara ayam terdengar memiliki susunan nada yang berbeda-beda, tetapi tetap dapat dihitung pulse number-nya oleh praktikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.